Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadilah dan Kemal Sidki dari kelompok 6 kelas 20 MJC. Di sini kita akan mempresentasikan tentang harga jasa dan manajemen pendapatan. Harga efektif adalah pusat kesuksesan keuangan dari sebuah perusahaan. Perusahaan jasa sering dihadapi masalah memaksimalkan pendapatan dan kapasitas, dan salah satu cara untuk mengatasinya adalah melalui penetapan harga dinamis. Penetapan harga dinamis adalah strategi penetapan harga yang memvariasikan harga untuk pelanggan yang berbeda pada waktu yang berbeda berdasarkan kondisi permintaan. Strategi berdasarkan tiga fondasi. Yang pertama ada aspek sumber daya manusia. Aspek sumber daya manusia meliputi aspek kompetensi, motivasi, loyalitas, dan disiplin kerja. Yang kedua, peduli dengan lingkungan. Peduli dengan lingkungan dilakukan dengan mengimplementasikan proses strategis yang terdiri dari pengumpulan informasi dan data, pengembangan strategi, implementasi strategi, dan pengukuran serta penilaian nilai. Profit yang meningkat. Profit yang meningkat di antaranya menambah produk atau layanan, menaikkan penjualan atau omset perusahaan, menaikkan nilai jual, mencari konsumen baru dengan kegiatan promosi, dan menentukan target market yang spesifik. Penetapan harga berdasarkan biaya. Penetapan harga berdasarkan biaya adalah metode yang digunakan perusahaan untuk menetapkan harga jual barang dan jasa. Metode penetapan harga ini memungkinkan perusahaan untuk menetapkan harga sesuai dengan biaya produk, barang, atau penyediaan jasa. Memahami biaya, kontribusi, dan analisis break-even. Break-even point adalah titik impas saat laba yang didapatkan mempunyai nilai setara dengan yang diperlukan dalam proses produksi. Definisi lainnya dari break-even point adalah kondisi di mana jumlah seluruh pendapatan setara dengan jumlah seluruh pengeluaran di setiap produksi atau barang dan jasa. Dalam posisi tersebut, laba bernilai nol mutlak, yang bagi orang awam banyak dikenal dengan sebutan balik modal. Selanjutnya ada value based pricing atau strategi penetapan harga, atau memahami biaya, kontribusi, dan analisis break even. Nilai bersih adalah ketika pelanggan memesan layanan atau jasa, pelanggan akan memikirkan manfaat yang dirasakan dari layanan terhadap biaya yang nantinya akan mereka keluarkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kemal Sidki. Eh, Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mengurangi moneter dan non-moneter terkait. Biaya moneter terkait, pelanggan sering kali mengeluarkan biaya keuangan yang signifikan dalam mencari, membeli, dan menggunakan layanan. Di atas dan di luar, harga pembelian yang dibayarkan kepada pemasok, misalnya biaya dalam di teater atau pasangan anak kecil biasanya jauh lebih harga dua tiket, karena dapat mencakup biaya seperti menyewa, babysitter, perjalanan, parkir, dan makan dan minuman. Biaya non-meter ini lebih mencerminkan waktu, tenaga, dan ketidaknyamanan yang terkait dengan pencarian pembelian dan penggunaan layanan. Ya, seperti banyak pelanggan, Anda dapat menyebut mereka secara kolektif sebagai usaha atau kerepotan. Biaya non-meter cenderung lebih tinggi ketika pelanggan terlibat dalam produksi, dan ada 4 kategori biaya non-meter yang berbeda. Waktu, fisik, psikologis, dan sensorik. Di slide selanjutnya ada penempatan harga berbasis persaingan dan situasi pasar jasa. Ya, biasanya penempatan harga berdasarkan persaingan competitive pricing merupakan metode penetapan harga dengan menggunakan harga pesaing, apakah di bawah atau sama di atas harga pesaing. Slide selanjutnya ada pengertian revenue manajemen dan cara kerjanya. Biasanya manajemen pendapatan penting dalam penciptaan nilai karena memastikan kapasitas yang lebih baik, utilisasi dan kapasitas cadangan untuk segmen yang membayar lebih tinggi, dan canggih pendekatan untuk mengelola penawaran dan permintaan di bawah berbagai tingkat kendala, maskapai penerbangan, hotel, dan perusahaan persewaan mobil. Dan di slide selanjutnya ada keadilan dan etika dalam harga layanan.
Keadilan dalam harga apabila nilai uang yang dapat diberikan sesuai dengan barang didapat. Kemudian harga merupakan salah satu elemen yang tidak dapat lepas dari suatu transaksi, yang mana harga merupakan adanya harga yang sesuai dengan barang yang didapatkan, dengan kualitas dan uang yang dibayarkan. Di slide ini ada merancang keadilan menjadi manajemen pendapatan. Ada tiga. Yang pertama, rancang rincian dan harga logis batasan yang jelas, logis, dan adil. Yang kedua, ada gunakan harga publikasi tertinggi dan pagar bingkai sebagai diskon. Yang ketiga, mengkomunikasikan manfaat kepada konsumen dari manajemen pendapatan. Menerapkan penempatan harga jasa ke dalam praktik. Hal pertama yang harus disadari oleh manajer adalah bahwa penempatan harga layanan memiliki banyak segi. Ini bukan hanya tentang beberapa biaya yang perlu dikenakan. Ada keputusan penting lainnya yang harus dibuat yang memiliki dampak besar pada perilaku dan persepsi nilai pelanggan. Cukup sekian dari kelompok kami. Bila ada salah, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.